Hai, welcome to Artocles. Seperti biasa kita akan bahas kasus dalam rumah tangga orang lain. Kali ini kita ke negara Vietnam lagi setelah sebulan lebih nggak bahas kasus dari sana. Tepatnya ke kota Quy Nhon yang merupakan kota pelabuhan indah di Provinsi Binh Dinh. Tentang pasangan suami istri yang sering ribut dan kemudian pisah namun tidak secara resmi. Yang pada akhirnya meninggalkan luka menyedihkan bagi anak satu-satunya yang dititipkan di rumah sang nenek. Untuk lebih detailnya akan segera kita perdalam kasus ini. Sebelum dilanjutkan, bentar ngiklan dikit dulu ya. Saya mau memperkenalkan kamu dengan satu channel seru khusus kalian bagi para pecinta film seperti saya. Nama kanalnya adalah El Movie Ranger. Kamu bakal disajikan cuplikan-cuplikan singkat mengenai sebuah film beserta sinopsis dan review lengkap dari awal sampai akhir cerita. Film-film yang dibahas juga komplit hingga yang terbaru. Cocok nih buat kita-kita para kaum rebahan yang gak sempat nonton ke bioskop atau yang males nonton film dengan durasi panjang. Yang penting bisa tahu alur cerita dan tidak ketinggalan sama update film terbaru. Penjelasannya enak dan mudah dimengerti karena diringkas sebaik mungkin. Mampir ya ke channelnya El Movie Ranger supaya tahu sama trending topik di tongkrongan mengenai film-film seru lainnya. Penasaran pastikan? Langsung klik aja link yang ada di bawah sehabis kamu nonton kasus dari saya ini. Hari ini kita kenalan dengan pemuda yang lahir pada tahun 1975 bernama Bao Chi Doan. Dia merupakan pria rajin yang sejak muda bekerja pada suatu perusahaan penebangan kayu yang ada di daerah perbukitan Danang. Orangnya sangat ramah dan disenangi banyak teman. Pada tahun 2000, Bao Chi menikah dengan wanita yang 5 tahun lebih muda darinya bernama Mai Han. Mereka saling cocok dan pria tersebut sangat mencintai sang istri sepenuh jiwanya. Kecantikan Mai Han membuat Bao Chi mulai posesif dan super cemburu. Makanya Mai Han yang tadinya bekerja sebagai asisten salon terpaksa berhenti kerja karena suaminya ingin agar dia di rumah saja. Pada tahun 2002, pasangan Bao Chi dan Mai Han dikaruniai seorang putri rupawan bernama Cindy. Setahun kemudian, pekerjaan Bao Chi mulai berantakan karena perusahaan tempatnya bekerja kena demo yang berhubungan dengan maraknya penebangan liar. Pria tersebut sempat menganggur selama 4 bulan, dan hal ini membuat sang istri Mai Han putar otak dan mulai kerja lagi pada sebuah salon kecantikan. Walaupun gajinya nggak terlalu besar, namun bisalah menutupi biaya sewa rumah dan beli susu anak. Tapi justru hal ini yang semakin hari menimbulkan perkelahian di antara mereka berdua. Suaminya sangat posesif. Kalau pulang kerja agak malam aja, langsung ngamuk dan menuduh macem-macem. Mai Han sering ngasih penjelasan ya tentang pekerjaannya. Namun Bao Chi tetap nggak mau terima dan istrinya wajib pulang kerja sebelum jam 6 sore. Padahal jenis kerja begini, waktunya kadang susah diprediksi. Lawang kalau jobnya pernikahan ternyata mereka harus di tempat resepsi sampai malam habis acara selesai. Jadi ya berantem terus deh wanita ini sama suaminya kalau pulang telat. Mai Han sempat ya tidak pulang selama seminggu sebab diusir sang suami. Namun kemudian Bao Chi mencari istrinya karena sudah kehabisan uang untuk makan. Sang istri pun pulang kembali. Sampai pada awal tahun 2003, Bao Chi sudah bekerja lagi jadi penjaga gudang rokok dan istrinya disuruh di rumah saja merawat anak mereka. Namun sifat cemburuan sang suami gak pernah berkurang. Suka mencurigai Mai Han di rumah secara berlebihan. Katanya ada tetangga yang mampir, suka nerima telepon dari cowok gak jelas, dan hal lain yang bikin rumah tangga mereka selalu panas aja bawaannya. Bahkan Bao Chi mulai suka main tangan yang bikin sang istri kabur ke rumah kakaknya. Putri mereka Cindy juga sempat dititipkan serta diurus sama bibinya. Hal ini dikarenakan Mai Han mulai berani melawan kalau suaminya mukul dia. Bahkan keduanya sempat berpisah selama 3 tahun saat sang istri minta diceraikan, namun Bao Chi tidak pernah mengabulkan permintaan tersebut. Akhirnya rujuk kembali pada tahun 2006 dan mengurus anak mereka bersama-sama lagi.
Pada bulan Januari 2014, Bauci mengalami sebuah kecelakaan sepulang kerja saat dibonceng temannya. Hal ini membuat kaki kanannya luka parah dan sempat mengalami kelumpuhan beberapa tahun. Ibunya Bauci yang bernama Tao Nguyen menyuruh putranya itu balik ke kampung halaman mereka di Quy Non untuk mengikuti pengobatan herbal. Akhirnya Bauci membawa istri dan anaknya ke rumah sang ibu. Di sanalah kemudian mereka tinggal dan keadaan pria tersebut semakin membaik namun masih menjalani perawatan. Hal ini membuat istrinya Mai Han mencari kerja untuk membantu keuangan. Gak enak juga dia numpang dan dibelanjain terus sama mertuanya. Dia pun kemudian kerja lagi pada sebuah salon yang tidak jauh dari rumah. Inilah awal kebencian ibu mertua kepada Mai Han yang dianggap genit karena suka berdandan. Padahal itu wajar ya, namanya kerja di salon, kecuali dia kerja di tong sampah. Tapi tetap aja ibu mertuanya suka marah-marah dan sinis kepada menantunya tersebut. Pada tahun 2016, kaki Bauci mulai mendingan. Walaupun kondisinya masih pincang, namun dia sudah bisa berjalan dengan lancar. Di usia 41 tahun dalam keadaan pincang begini, gak mudah baginya untuk mendapat kerja dengan gaji yang sesuai keinginan. Banyak penolakan sana-sini, dan pada akhirnya dengan modal surat izin mengemudi, pria tersebut melamar menjadi salah satu supir di Mailin Taksi. Dari situlah dia perlahan bisa mengembalikan percaya dirinya dan mencari nafkah guna membantu keuangan rumah tangga. Walaupun hasil dari taksi biasanya cuma bisa cukup untuk makan saja. Kebanyakan uang masuk mereka didapat dari Ibu Tao Nguyen yang membantu usaha catering milik sahabatnya. Karena selama ini hidup selalu disindir-sindir ibu mertua, akhirnya Mai Han berhenti kerja dan di rumah saja menjagai putrinya yang mulai beranjak remaja. Paling enggak kan suaminya sudah kerja sekarang. Dia kira dengan begitu, Ibu Tao Nguyen akan berhenti nyinyir. Yang ada, malahan makin cerewet, ngebilang Mai Han menantu pemalas, kerjanya tidur aja, gak pernah bersih-bersih rumah dan suka keluyuran gak jelas. Intinya, pertengkaran menantu mertua terus terjadi, dan tentu saja, Bauci jadi seringan ikut memarahi sang istri guna membela ibunya. Sampai pada bulan Agustus 2016, semua tiba pada puncaknya kala Ibu Tao Nguyen mengusir sang menantu Mai Han dari rumahnya. Tidak terkecuali Bauci juga mendukung keputusan ibunya tersebut. Wanita itu pun keluar dari rumah ibu mertua dan mulai bekerja di sebuah taman bunga yang bernama Bana Hills. Keadaan rumah tangga yang makin kacau membuat Bauci mulai stres dan suka mabuk-mabukan. Putri remajanya Cindy terus dijaga oleh sang nenek. Sementara di awal tahun 2017, saat ojek dan taksi online makin merajalela di mana-mana, membuat taksi konvensional yang dijalankan Bauci perlahan tergusur dan kehabisan penumpang. Pendapatannya berkurang dan memperparah pikiran pria tersebut. Bukan hanya suka minum, dia mulai terjerumus pada permainan judi. Bukan hanya judi kartu bersama teman-temannya, tapi juga judi online yang diajarin beberapa supir taksi lain. Dia sering kehabisan uang dan pulang ke rumah tanpa memberikan sepeser pun untuk nafkah putrinya. Bahkan uang sekolah anaknya itu ibunya yang nanggung. Kemarahan ini yang kemudian membuatnya diusir oleh sang ibu dari rumah. Bauci pun sering tidur di dalam taksinya di jalanan. Uang yang didapat serba pas-pasan hanya untuk mencukupi makan perutnya saja. Hal ini berjalan terus selama 2 tahun lebih dan hanya pulang 1 kali dalam sebulan untuk menemui putrinya Cindy. Sementara di tempat lain, Mai Han sudah tidak ada kabarnya lagi. Beberapa kali sebenarnya dia sempat datang ke rumah Ibu Tao Nguyen guna menjenguk putrinya, tapi selalu dilarang dan diusir walaupun wanita itu nangis-nangis. Ini yang membuat sang ibu mertua kemudian mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan hak asuh terhadap Cindy karena kedua orang tuanya dianggap lalai dan gak punya kemampuan untuk menafkahi gadis tersebut. Yang ada kemudian, Mai Han tinggal di sebuah kamar kecil dalam rumah susun yang tidak jauh dari kediaman mertuanya dan berharap bisa berjumpa dengan anaknya sesering mungkin. Sementara suaminya Bauci sudah hampir tidak pernah kelihatan, kadang narik taksi dan seringnya masih dengan hobi minum-minum dan berjudi.
Pada bulan Februari 2019, ternyata Ibu Tau Nguyen akhirnya mengetahui bahwa Maihan tinggal tidak jauh dari rumahnya. Hal ini membuat sang mertua mendatangi kediaman menantunya, lalu meneriaki dan menghina wanita itu di sana. Bahkan Ibu Tau mengancam akan melaporkan Maihan kepada polisi jika berani dekat atau menemui cucunya Cindy. Sebab selama ini wanita tersebut sudah dianggap cuek dan menelantarkan putrinya, tidak pernah peduli dengan segala kebutuhan Cindy, dan pergi begitu saja tanpa kabar selama 2 tahun lamanya. Hal tersebut tidak membuat Maihan gentar. Dia justru ingin merebut kembali Cindy yang sudah berusia 17 tahun dan siap untuk memulai kehidupan baru berdua saja dengan putrinya itu. Namun, Ibu Tau Nguyen makin ngamuk dan bilang tidak akan pernah melepaskan cucunya sampai kapanpun, apalagi hingga direbut sama Maihan, tidak akan rela. Sebenarnya Cindy memang kangen ya sama ibunya. Dia juga berharap bisa kembali kumpul sebagai keluarga yang utuh. Namun sang nenek selalu menanamkan cerita-cerita mengerikan tentang orang tuanya yang membuat dia ragu untuk tinggal bersama ayah ibunya lagi. Apalagi neneknya dari dulu bilang bahwa sang ibu Maihan itu nggak sayang kepada Cindy. Hobinya dandan serta cari cowok aja. Cindy pun bakalan punya ayah tiri yang kejam dan akan dibiarkan kelaparan kalau tinggal sama ibunya. Intinya sang nenek selalu menanamkan kebencian pada cucunya untuk menjauhkan diri dari sang ibu kandung. Ketakutan-ketakutan ini yang selalu dirasakan Cindy sampai usianya 17 tahun. Walau kangen sama ibunya, dia memilih terus tinggal bersama sang nenek yang selalu memberikan keamanan dan kenyamanan di rumah. Sampai pada hari Senin 29 April 2019, seorang wanita berusia 54 tahun bernama Hulan mendatangi rumah Ibu Tau Nguyen sambil marah-marah. Wanita itu mencari Maihan seraya terus berteriak dan menghina-hina. Wanita tua itu sempat kaget dan mikir apa ya yang telah dilakukan menantunya. Ternyata Hulan bercerita bahwa Maihan selama ini telah merebut suaminya yang merupakan seorang dokter. Mereka katanya menjalin hubungan yang membuat sang suami ingin minta cerai dan segera menikahi Maihan. Kaget bukan kepayang, Ibu Tau Nguyen kemudian mengusir wanita itu dari rumahnya dan bilang sudah lama tidak bertemu dengan Maihan. Dia tidak tinggal di sana dan tidak memiliki hubungan apa-apa lagi dengan mereka. Ibu Tau Nguyen bilang kalau mau ketemu sama Maihan, cari saja di tempat lain dan jangan bikin onar di rumahnya. Sampai kemudian beberapa tetangga ikut turun tangan dan mengusir Hulan dari tempat itu. Hal ini membuat Ibu Tau Nguyen semakin protektif terhadap cucunya Cindy. Anak itu bahkan diantar jemput dari sekolahnya oleh sang nenek walaupun sudah kelas 2 SMA. Ada kekhawatiran bahwa menantunya Maihan kini punya suami baru dan bakalan mengambil Cindy untuk dibawa keluar kota. Dia nggak mau kehilangan cucu kesayangannya itu. Sampai seminggu kemudian pada Selasa 7 Mei 2019, Ibu Tau Nguyen mendapat kabar dari seorang tetangga bahwa menantunya Maihan ditemukan sudah tidak bernyawa di dalam unit rumah susunnya karena diserang oleh 2 wanita asing dengan menggunakan pisau. Percaya nggak percaya, Ibu Tau Nguyen pun mendatangi tempat tinggal menantunya dan ternyata semuanya benar. Yang kemudian diketahui bahwa salah satu pelaku merupakan wanita yang seminggu sebelumnya datang ke rumah beliau karena merasa suaminya telah direbut, yaitu Ibu Hulan. Sedangkan wanita lain yang bersamanya merupakan kakak dari wanita tersebut bernama Nguyet Man. Menurut keterangan yang diambil dari beberapa orang saksi, kelihatannya benar ya bahwa Hulan telah lama mencari tahu dan mengincar Maihan atas kecemburuan terhadap suaminya yang merupakan seorang dokter bernama Gian. Berawal dari hubungan antara pasien dan dokter per bulan September 2018, kemudian mereka berdua menjalin hubungan dan hal tersebut memicu Gian untuk meninggalkan Hulan segera walaupun istrinya itu beberapa kali menolak untuk bercerai. Investigasi dilakukan wanita tersebut dan mengetahui bahwa Maihan akan kawin lari bersama Gian dalam waktu dekat. Semakin sang suami maksa minta cerai, semakin Hulan menolaknya. Maka kemudian dia ditemani sang kakak mencari Maihan dan menghabisi nyawa wanita tersebut setelah tahu di mana kediamannya berada.
Beberapa hari setelah berita penangkapan Hulan dan kakaknya beredar di surat kabar, ada wanita lainnya muncul di kantor polisi Kuinon dan membuat laporan bahwa dia juga merupakan korban kecemburuan Maihan. Suaminya juga sempat direbut oleh wanita tersebut. Walaupun sepertinya hal ini nampak sia-sia karena Tom Maihan sudah pergi untuk selamanya. Namun kesaksian itu seperti memberikan dukungan kepada Hulan dan kakaknya bahwa apa yang mereka perbuat sudah paling benar. Bahkan setelahnya, sang suami Gian merasa kaget ternyata bukan dia satu-satunya yang menjadi kekasih Maihan. Beritanya makin heboh, terkhusus bagi ibu Tao Nguyen dan putranya Bauci. Mereka kemudian membuat laporan juga bahwa sampai sekarang Maihan statusnya masih memiliki suami dan belum resmi bercerai. Kasusnya pun makin rumit karena dukungan masyarakat kini sepenuhnya untuk Hulan, dan mereka mulai memaksa pengadilan memberikan hukuman juga kepada Gian karena telah mengkhianati pernikahannya. Bagi Bauci dan putrinya Cindy, kasus ini cukup mencoreng muka karena kemudian masyarakat jadi tahu ya bahwa keluarga mereka selama ini keadaannya tidak baik. Jika memang semua pernyataan wanita-wanita itu di pengadilan benar adanya, untuk apa Maihan melakukan ini? Karena toh dia tidak pernah memberikan uang sepeser pun untuk kebutuhan putrinya. Namun hasil dari penyelidikan yang dilakukan pihak berwajib, ternyata Maihan sedang menabung dan berusaha membeli sebuah rumah di kota Danang. Hal ini dia lakukan untuk memenuhi syarat yang diajukan pengadilan guna bisa merebut kembali hak asuh atas putrinya Cindy dari tangan sang ibu mertua. Namun kelihatannya cara yang digunakan Maihan salah dan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Pada persidangannya di Pengadilan Tinggi Provinsi Bindin, Hulan dan kakaknya Nguyet yang didampingi terus oleh pengacaranya Pham Duy Quong berusaha mencari celah dengan memanfaatkan kesalahan Maihan yang mencoba merebut suami orang. Bahkan beberapa LSM wanita kemudian ikut memberikan dukungan dan meminta pihak jaksa dan hakim meneliti benar kasus hukumnya, karena bagaimanapun kedua wanita tersebut berjuang mempertahankan rumah tangganya dari tangan perusak. Namun sepertinya walaupun pembelaan banyak dilakukan, tetap saja pada Jumat 27 September 2019, hakim dan juri menyatakan bahwa kedua kakak beradik tersebut bersalah atas tuntutan kejahatan tingkat 1, yakni dengan terencana menyerang dan menghabisi nyawa Maihan yang berusia 39 tahun. Hulan dijatuhi hukuman penjara 20 tahun, sementara kakaknya Nguyet terkena 15 tahun. Namun keduanya boleh bebas dengan jaminan setelah menjalani minimal 10 tahun kurungan. Sementara sang suami Dr. Gian juga terkena pasal perbuatan tercela. Dia dijatuhi hukuman penjara 4 bulan. Cukup banyak terjadi kemarahan dalam masyarakat setelah pembacaan vonis. Hal ini membuat ibu Tao Nguyen membawa cucunya pindah ke Hanoi untuk melindungi Cindy dari omongan-omongan tidak baik tentang ibunya. Setelahnya sang ayah Bauci ikut pindah juga menyusul dan mulai ikut rehabilitasi guna mengurangi kecanduannya terhadap minuman keras dan judi. Setelahnya kabar keluarga ini tidak terdengar lagi, kecuali cerita mereka tercantum pada halaman eksklusif surat kabar lokal Tuoi Tre. Pada bulan Juli 2021, pengacara Pham Duy Quong bersama dua kliennya mengajukan banding ke pengadilan di Ho Chi Minh. Setelah penyelidikan ulang selama 3 bulan, hasilnya tidak berubah dan banding mereka ditolak. Hulan dan kakaknya Nguyet tetap dihukum sesuai dengan hasil yang dibacakan di pengadilan Bindin. Bagaimana menurut kamu? Apakah salah yang telah dilakukan oleh Maihan selama ini, mengingat semua adalah perjuangan untuk memenuhi syarat guna merebut kembali hak asuh atas putrinya Cindy? Kamu komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya klik like dan juga tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels, S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih.